kapan dia akan serius untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Di sini untuk menikah ya. Di sini ada Three of Swords ya. Three of Swords ini sebenarnya dia ingin, tetapi seperti yang kalian tahu bahwa dia dengan Feral itu ada sebuah kendala. Maksud ini curiga loh. Curiga sama mereka berdua ini. Kan kemarin kayaknya salah satu akan mengalah. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita gas sekarang. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, lagu barusan itu Madam Suki membuat lagunya sendiri. Jadi ya mengarang lagunya sendiri gitu ya. Karena lagu tersebut melengkapi novel, ada di novel Rahasia Bintang. Kebetulan buku Rahasia Bintang ini adalah buku keempat aku. Aku punya 4 buku. Ini adalah buku yang saat ini aku keluarkan. Kalian harus punya ya. Madam Suki heran nih, kalian kalau mau ngadu seseorang, kenapa nggak dikado buku aja ya kan? Karena buku itu juga bisa disimpan, bisa dibaca lagi, bisa disayang-sayang ya kan. Terus dikasih pesan apa, karena pada saat sekarang ini kan banyak orang yang udah kayak nggak berpikir tentang hal itu ya. Kenapa nggak dihadiahi buku gitu loh. Nah buat nenek-nenek, oma-oma, opa-opa, kenapa kalian tidak memberikan buku ini kepada cucu kalian? Karena buku ini dapat menyelamatkan anak-anak ya. Mereka bisa terselamatkan dari pergaulan-pergaulan bebas di luar sana ya. Jadi silakan kalian membeli. Tolong Madam Suki untuk didukung supaya Madam Suki bersemangat untuk menulis gitu. Karena menulis itu tidak mudah ya. Menulis itu butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, something like that. Nah, jadi novel ini mengajarkan anak-anak agar berani bermimpi. Karena terkadang mimpi anak-anak justru mimpi atau pencuri mimpi anak-anak itu justru orang yang paling dekat dengan mereka, bisa jadi orang tuanya sendiri. Jadi buat kakek nenek atau ayah ibu, berikan buku ini buat anak kalian ya. Jangan pelit-pelit, karena buku ini siapa tahu dapat menjembatani antara hubungan orang tua dan anak-anak, yang apalagi saat ini hubungan orang tua itu udah banyak yang renggang gitu ya. Oke. Atau buku itu dibeli sendiri untuk ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Oke. Nah jadi hari ini Madam Suki tergelitik untuk membaca dari salah satu kalian nih ya. Kan waktu itu Madam Suki membuat video ya. Video tersebut mengenai Natasha Wilona yang ketika Madam Suki intip ternyata hubungannya sama si Feral itu masih ada hubungan loh. Cuman ya tidak perlu dipublikasikan lah ya. Jadi hubungannya masih baik. Dan di sini ternyata banyak sekali ya kalian yang suka sama Natasha Wilona ya. Karena banyak sekali yang memberikan atau drop your comments di YouTube-nya Madam Suki. Misalnya kayak gini dari Bunda Tuti Alwia, Wilona terlihat bersahaja, menjawab dengan elegan tanpa emotion, kata tanpa emosi. Wilona dilawan gitu loh, auranya sekelas samudra. Terus cantik Mbak Bidadari kalau aku lihat Wilona. Mereka berdua masih saling berhubungan. Love. Oke. Terus dari siapa ini? Salah satu kalian pokoknya
mungkin ini akan mewakili kalian ya, atau maksudnya mungkin kalian yang fansnya Natasha Wilona. Madam tolong terawangin jodoh Wilona dan karirnya dong Madam. Oke. Jadi kalau jodoh itu ranah Tuhan ya, tapi kita akan lihat karena Madam Suki sudah mengintipkan kepada kalian bahwa si Feral sama si Wilona ini masih berhubungan baik. Sebaik apa itu? Sedekat apa itu? Madam Suki jarang salah untuk mengintip orang ya. Oke, without any further ado, Madam Suki akan mengintip energinya ya. Madam Suki mohon izin dulu sama semesta dan orang-orang yang Madam Suki omongin di sini. Ini prediksi ya. Prediksi itu bisa jitu, bisa 90%, bisa 50%, atau bisa juga meleset. Tapi apapun yang Madam Suki udah suguhkan sama kalian, udah dibuatkan videonya, mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan mungkin buat orang lain, atau kita bisa melihat sisi positif dari orang yang kita idolakan, begitu ya. Ingat ya, Madam Suki bilang sama kalian, siapapun idola kalian jangan barbar, karena mereka juga manusia ya, yang bisa kali tergelincir, yang bisa suatu kali jatuh. Nah, jadi ambil positifnya aja, oke? Natasha Wilona. Oke, Madam Suki izin ya, mau melihat karirnya ya, karirnya pada saat ini tahun 2025. Madam Suki terus terang jujur tidak pernah mengikuti mereka ya. Nah, kalaupun kemudian menjadi sebuah pemberitaan ya, pada saat itulah, pada saat inilah aku melihat ya. Jadi nggak dipersiapkan ya, tidak dipersiapkan. Atau mungkin ngeliat dulu gimana ini, enggak ya, apa yang dia lakukan, apa yang ini itu enggak ada ya. Oke. Apakah Natasha ini mempunyai bisnis ya, bisnis sendiri, maksudnya bisnis sendiri, ada nggak? Udah keluar uang ya. Sepertinya seorang Natasha Wilona ini mempunyai investasi ya, nggak tahu apa, Madam Suki nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Mungkin kalian bisa menyebutkan ada investasi di sini, mungkin punya tempat apa, misalkan kebugaran, mungkin punya bisnis dengan teman atau bisnis dengan keluarga. Jadi ada dia bisnisnya sendiri ya. Oke. Terus apakah dia termasuk orang atau wanita yang mandiri? Penting loh bagi seorang wanita ya, mandiri dia ya. Jadi ibu bapaknya nih keluar ya, ayah ibunya, papa mamanya mendidik seorang Natasha Wilona ini menjadi orang atau wanita yang mandiri. Untuk kalian atau kita semua, kita patut menjadi wanita yang mandiri, karena dengan kemandirian itu kita tidak dipandang sebelah mata oleh laki-laki atau siapapun atau lingkungan kita ya. Kalau kita perlu sesuatu juga kita nggak menunggu minta ya. Jadi wanita memang harus mandiri. So that's why Ibu Kartini lahir ya, dilahirkan di Indonesia supaya kita menjadi wanita yang mandiri. Nah, ayah ibunya mengajarkan kemandirian kepada anak-anaknya. Oke, dia wanita yang mandiri. Nah, terus apakah pada saat ini Natasha Wilona itu juga mempunyai atau masih berkecimpung di dalam dunia entertain? Di sini sih ada yang nawarin dia, banyak tawaran karena dia cantik ya kan, dia juga orangnya seperti yang kalian sebut lah, dia berkelas ya kan. Tapi sepertinya di sini dia kayak milih atau mungkin enggak ya, karena dia sudah punya usaha sendiri. Jadi penting loh, usaha sendiri itu penting ya, membuat kita menjadi diri kita sendiri ya. Kita
kita mau ngapain, ya udah, ini punya usahaku sendiri, aku mau kembangkan, aku mau bagaimanakan. Ketika dia ditawarin, ya mungkin dia milih-milih ya, karena di sini juga ada beberapa tawaran masuk ke dia. Nah, sekarang jodohnya, katanya, aduh jodohnya ini gimana ya? Oke, kapan jodohnya datang? Ini kita prediksi ya, kita prediksi. Kapan jodoh Wilona datang? Namanya jodohnya, atau gini deh, kapan dia akan serius untuk menjalani kehidupan berumah tangga, gitu aja ya pertanyaannya. Siapa tahu orangnya udah ada. Oke, di sini Queen of Swords ya. Aku kasih penjelasan langsung. Queen of Swords ini adalah tipikal wanita yang emang benar-benar mandiri sih. Ya, karena dia begitu mandiri, dia masih berpikir ya, masih berpikir untuk pernikahan. Ya, nah, masih banyak hal yang harus dia capai, selesaikan. Ya, zaman dulu ya, zaman dulu kita sekolah tuh ya, umur 20 tahun aja udah perawan tua, bener nggak? Ya, zaman sekarang beda. Oke, jadi kalian yang sudah umur 50, 60, 60 tahun, jangan suka maksain anaknya orang untuk kawin. Jangan, itu bukan anak kita. Bukan saudara, bukan apa-apa. Oke? Nah, jadi dia masih mikir tentang hal itu. Ya. Di sini ada Three of Swords ya. Three of Swords ini sebenarnya dia ingin, tetapi seperti yang kalian tahu bahwa dia dengan Farel itu ada sebuah kendala. Ya, kendalanya kalian tahu sendiri, nggak usah dijabarin ya, nanti terlalu panjang. Di sini untuk menikah dia belum terpikirkan. Jadi tarot itu bukan sok tahu, kayak misalkan, oh nanti 5 tahun lagi, oh nanti 2 tahun lagi, nggak bisa ya. Kalau 2 tahun akan keluar pesannya. Kalau setahun lagi akan keluar pesannya. Kalau mungkin dadakan akan keluar pesannya, seperti itu. Tapi dari orangnya sendiri tidak terpikirkan, belum terpikirkan itu. Karena mungkin masih ada masalah yang harus dia benerin, harus dia, maksudnya bukan masalah ya, mungkin saja dia masih mencintai Farel. Coba kita lihat, apakah kamu masih mencintai Farel? Jawabannya sangat mencintai Farel. Merasa gini curiga loh, curiga sama mereka berdua ini. Kan kemarin udah dilihatkan kalau mereka masih punya hubungan baik ya. Nah, kalau Farel sama si Natasha, apakah masih mencintainya? Oke. Kalau Farel di sini masih banyak tugas ya, karena di sini dia di sini tidak secara langsung, ya aku suka sama Natasha, aku mencintai Natasha, enggak kayak gitu. Tapi dia memberi penjelasan dulu. Tarot tuh uniknya kayak gitu ya. Dia masih berkarir, ya. Karirnya masih benar-benar harus orang harus melihat gitu loh. Oke. Ini baru keluar, ya. Dia sangat mencintai Natasha. Jadi dua-duanya masih mencintai. Farel dan Natasha masih saling mencintai. So that's why kenapa Natasha tidak memikirkan pernikahan. Karena mungkin ada hal yang harus mereka selesaikan berdua, dalam arti agreement mungkin. Mungkin salah satunya ngalah. Kayaknya salah satu akan mengalah. Bocoran ya. Terus apakah si Natasha pada saat ini, nah setelah dia putus nih, nah putus itu kan sesuatu yang kita lihat secara mata, secara kita tahu ya kenyataannya. Nah, di belakang layar kan kalian nggak pernah tahu, ya kan? Nah, ini pertanyaannya, apakah si Farel, si Natasha ini
sama si Farel ini, si Natasha ini setelah dia putus sama si Farel, dia punya kekasih baru. Banyak yang suka sama Natasha, banyak sekali. Natasha Wilona ya, banyak yang suka sama dia, ya. Dan semuanya orang-orang yang sudah mapan, semuanya orang-orang yang udah siap punya rumah, punya bisnis. Nah, jadi kalau wanita yang udah mandiri, bukan cabe-cabean, pokoknya wanita yang menjadi dirinya sendiri pasti akan dilihat laki-laki yang sudah mandiri dan laki-laki yang udah siap juga. Jadi itulah energi. Energi itu seperti itu. Kalau kita udah siap, kita akan dilihat sama orang yang sudah siap. Kalau kita belum siap, kita akan dilihat oleh orang yang belum siap. Kalau kita adalah orang bingung, kita akan mendapatkan pasangan yang bingung, aku bingung, lalat. Jadi gitu deh. Itulah yang disebut energi. Ya. Jadi sebenarnya kita itu adalah cermin. Kita adalah cermin apa yang kita dapatkan di depan mata kita. Understand? Oke. Itulah energi. Yes? Nah, jadi banyak sekali yang suka sama dia dan orang laki-laki yang udah mapan semuanya. Oke, pertanyaanku kembali. Apakah Natasha sudah mempunyai kekasih setelah dia bubar atau setelah sama si Farel ceritanya itu selesai? Belum. Cicak di dinding. Make sure, ya. Jadi di sini dia belum ada cowok, belum ada kekasih. Di sini ada karena apa? Kenapa kamu kok belum punya kekasih? Karena ada seseorang yang sudah mengisi jiwaku, pikiranku. Ya, siapa laki-laki ini? Nah, laki-laki ini aku tanyakan dalam hatiku. Oke? Kalian nggak boleh tahu. Tapi nanti akhirnya juga tahu juga sih ya. Oke. Hai, siapa dia? Oke, tadi yang ditanyakan karirnya si Natasha Wilona, karirnya bagus karena dia punya beberapa investasi atau usaha sendiri, ya. Jadi jangan khawatir dengan usahanya Wilona. Yang perlu dikhawatirkan adalah usaha kalian sendiri. Oke, kalau kalian bangkrut, kalau kalian misalkan, aduh gimana nih, saya kok sering bohongin orang, aduh gimana nih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kalian datang aja ke Madam Suki untuk konsultasi. Untuk itu kalian datang atau hubungi nomor 082229023699 atau DM di Instagram Madam Suki. Oke, mau tanya apapun terserah dan kalian menghargai waktu Madam Suki. Hai, siapa dia? Siapakah ini? The Emperor yang mengisi hati Wilona, ya, Natasha Wilona. Apakah dia? Farel Bramastya. Oke, begitu aja. Buat kalian juga yang mau nanya produk-produk Madam Suki, silahkan aja kalian nanti tanya ya. Madam Suki mendapatkan komplimen dari banyak ibu-ibu yang sudah menggunakan minyak muda, kerut-kerutnya berkurang, wajahnya mulus ya, nggak perlu pakai apa-apa lagi, mereka pakai minyak muda. Jadi buat kalian yang udah pesen di sini, coba dong kasih komentar supaya ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak, bisa juga ya bapak-bapak yang beruntusan ya kan, yang putih-putih, yang kerut-kerut, yang maksudnya bapaknya tuh kelihatan tua banget sih, padahal tetangga di sana itu berondong, ya ampun, ya sini Pak aku belikan minyak muda gitu, jangan pelit-pelit. Kan bunda-bunda juga diberi uang sama bapaknya ya, beliin bapaknya itu apa itu namanya, krim itu supaya kelihatan gimana glowing gitu. Finally begitu aja, send love and light. Selamat datang di Thailand, salam cahaya, I love you all.
Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.